Detik-detik proses naturalisasi oleh Romeni rampung. Logo Garuda di jersey baru Timnas Indonesia terungkap. Masalah skuad Garuda jelang hadapi laga krusial bulan Maret. Penipuan pemain berdarah Indonesia demi dongkrak popularitas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penipuan pemain berdarah Indonesia demi dongkrak popularitas. Nama Timnas Indonesia mulai diperbincangkan banyak media luar hingga Eropa, salah satunya karena program naturalisasi pemain keturunan. Berkat program itu, Timnas Indonesia mendapatkan efek instan, mulai dari harga tim yang melejit, harga kekuatan skuad Garuda yang dipandang kuat di Asia. Meski begitu, ada sisi negatif yang muncul seiring besarnya animo terhadap naturalisasi ini. Hal itu terbukti lantaran ada pemain asing yang mengaku-ngaku punya keturunan Indonesia hanya untuk mendapatkan atensi dari publik tanah air. Keresahan perihal masalah itu pun diungkap oleh akun X @ft_ind yang memang sering membagikan informasi perihal pemain keturunan Indonesia. Mereka memperingatkan akun-akun yang sering membuat informasi perihal pemain keturunan jika saat ini banyak pemain yang mengaku-ngaku keturunan Indonesia. Sontak, unggahan itu kemudian direspon netizen tanah air dan tak sedikit dari mereka yang menyinggung nama Michelle Baker. Seperti yang diketahui bersama, nama Michelle Baker mencuat setelah adanya informasi bahwa ia memiliki keturunan Indonesia. Bahkan, Baker sempat dimasukkan dalam daftar naturalisasi oleh Menpora sebelum akhirnya diralat karena masih diselidiki kebenarannya. Menariknya, ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa tahun lalu, seorang pesepak bola asal Brasil berbohong dengan mengaku berdarah Indonesia. Pemain itu bernama Wanderlei Santos. Parahnya lagi, sang pemain bahkan sampai memalsukan paspor Indonesia. Hal itu ia lakukan demi bisa bermain di klub UEA yang hanya memperbolehkan satu klub dibela oleh 3 pemain asing non-Asia dan 1 dari Asia. Wanderlei pun akhirnya mengubah paspornya dari Brasil menjadi Indonesia untuk bisa membela klub tersebut. Bahkan tak hanya Wanderlei yang melakukan hal serupa, namun pemain lain dari Maroko yakni Driss Fetoui. Ia juga memiliki paspor Indonesia yang diketahui palsu. Bahkan ayah dari sang pemain sempat buka suara dan mengklaim bahwa buyutnya ialah seorang pedagang yang menetap di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Masalah skuad Garuda jelang hadapi laga krusial bulan Maret. Pertama, proses naturalisasi. Kemenpora dan PSSI berkali-kali meminta fans Timnas Indonesia tenang dan bersabar karena proses naturalisasi 2 pemain keturunan yang sangat dinantikan. Terbaru ada nama Ole Romeni hampir dipastikan bisa debut melawan Australia. Namun berbeda halnya dengan Jadon Riedewald yang masih tanda tanya. Jika proses naturalisasi Jadon Riedewald dan 1 pemain keturunan lainnya bisa dipercepat, pastinya akan berdampak kepada persiapan tim serta simulasi strategi permainan Patrick Kluivert. Kedua, cedera pemain. Mengingat sebagian besar pilar Timnas Indonesia merupakan pemain inti di klubnya masing-masing, masalah cedera pun terus menghantui jelang bentrok kontra Australia dan Bahrain. Misilgers misalnya, kabar tak sedang bertiup dari Belanda kalau bek andalan skuad Garuda itu sudah menepis sebulan dan belum bisa bermain bersama FC20. Teror cedera pun juga menghantui senjata pamungkas lain seperti Itzes di Serie A, Tomaye, Calvin Verdong di Eredivisie, serta Ragnar Orad Magun di Liga Belgia. Ketiga, lawan kian menawan. Saat Australia datang ke Indonesia dan bermain di SUGBK Jakarta beberapa waktu lalu, Sokros pulang dengan kepala tertunduk menyusul hasil imbang tanpa gol.
Namun pelatih Australia Tony Popovic terang-terangan menegaskan akan masih terus memburu pemain baru di semua lini guna mendongkrak performa skuadnya. Sementara Bahrain baru saja menjadi yang terkuat di Timur Tengah setelah menggondol gelar juara Piala Teluk 2024 usai menggebuk Oman 2-1 di final. Sang pelatih Dragan Talajic bersama semua pemain pun siap 100% menantang timnas Indonesia. Walau dipastikan akan mendapatkan tekanan supporter Garuda yang memadati di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Maret mendatang. Logo Garuda di jersey baru timnas Indonesia terungkap. Apparel jersey timnas Indonesia Erospol membocorkan beberapa elemen desain yang akan mewarnai jersey tersebut, termasuk emblem timnas yang dipadukan dengan berbagai unsur khas Indonesia. Logo Garuda yang menjadi simbol kebanggaan kali ini akan berkolaborasi dengan latar belakang berwarna putih. Berbeda dengan desain sebelumnya, kali ini logo Garuda tidak dikelilingi oleh banyak motif mencolok, sehingga logo itu bisa tampil lebih menonjol dan jelas terlihat. Ada ornamen khas di balik logo Garuda yang dipercaya memiliki makna dan filosofi tersendiri. Erospol sendiri menjelaskan dalam unggahan di Instagram bahwa mereka telah memberikan beberapa sentuhan baru pada desain ini, termasuk unsur budaya Indonesia yang akan terlihat jelas pada logo emblem Garuda itu. Filosofi yang terkandung di balik desain ini diyakini dapat menyampaikan makna mendalam tentang semangat dan harapan bagi timnas Indonesia. Desain terbaru ini pun juga menambahkan beberapa elemen simbolis. Perisai pada logo menggambarkan arti perjuangan dan kekuatan pertahanan, sementara garis-garis dan titik-titik yang ada pada desain menggambarkan lapangan yang menjadi tempat bagi para pemain sepak bola Indonesia untuk berjuang. Tak ketinggalan motif batik yang juga dimasukkan ke dalam desain menjadi simbol identitas budaya Indonesia, serta pola lingkaran yang melambangkan matahari terbit sebagai simbol harapan yang baru. Keseluruhan desain ini membentuk logo yang kaya akan filosofi dan semangat yang ingin diusul. Dalam hal ini, CEO Erospol Muhammad Sadat pun telah mengkonfirmasi bahwa jersey baru ini akan resmi dirilis pada 14 Februari yang bertepatan dengan perayaan Hari Valentine. Rencananya jersey tersebut pun akan debut pada laga antara Indonesia melawan Australia yang mana dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Maret. Muhammad Sadat pun membocorkan bahwa saat ini jersey itu sudah selesai diproduksi dan sedang dalam proses sesi foto. Detik-detik proses naturalisasi oleh Romani rampung. Kabar baik mengampiri pecinta sepak bola tanah air usai Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menyatakan proses administrasi naturalisasi oleh Romani di kementerian telah selesai. Naturalisasi sudah selesai kemarin, ada satu. Cuman saya lupa namanya ya. Masih ada kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Sudah kami teruskan, tinggal menunggu ke DPR untuk persetujuan. Sebelumnya, muncul kabar bahwa dokumen naturalisasi Romani belum diterima oleh DPR akibat masa reses. Namun demikian, masa reses dikabarkan telah berakhir pada 20 Januari kemarin. Setelah itu, proses naturalisasi pun dapat dilanjutkan. Dengan kehadiran Ole Romani di lini depan, skuad Garuda pun diharapkan bisa semakin klinis dalam mencetak gol. Ole Romani yang memiliki ketajaman lebih berpotensi menjadi andalan di lini depan dengan formasi 4-3-3. Terlebih, ia berhasil mencetak 13 gol dalam 45 laga di Emmen dan 3 gol dari 29 pertandingan di Utrecht. Trio Orat Mangun Romani Strike pun berpotensi menjadi ancaman serius bagi pertahanan Australia dan Bahrain. Didukung gelandang tangguh seperti Ivar Jenner dan juga Tom Haye, serta bek sayap cepat Calvin Verdong dan Eliano Reinders, trisula timnas Indonesia itu diharapkan tampil produktif. Bukan tanpa alasan, skuad Garuda pun bakal lebih siap menghadapi laga krusial bulan Maret mendatang. Pasalnya tim Merah Putih kini ditangani oleh gerbong Belanda, yakni Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan juga Deddy Lanzat yang telah paham seluk-beluk pemain keturunan di Belanda.